Selamat malam, saudaraku yang dikasih Tuhan. Malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 8 ayat 28. Bunyinya demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan dengan jelas, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudaraku, apa itu yang baik? Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan apa yang baik bagi dirinya maupun juga bagi orang lain. Karena memang tidak ada satupun orang yang bisa memastikan itu. Mengapa? Yang pertama adalah kadang-kala apa yang kita anggap baik ternyata justru tidak membuat kita lebih baik. Justru membuat kita mengabaikan apa yang baik. Bahkan bisa mencelakai kita. Waktu kita miskin dan tidak memiliki sesuatu, kita aman-aman saja, keluarga aman-aman saja. Tetapi ketika semuanya berlimpah, beberapa orang meninggalkan imannya, lupa Tuhan, sibuk Pak, lupa keluarga, sibuk. Tetapi juga itu bukan berarti miskin lebih baik, karena ada juga kaya menjadi lebih baik. Dia bisa melakukan sesuatu yang baik bagi banyak orang dan bagi keluarganya. Hanya tergantung sikap kita. Yang kedua, kadangkala kita berdoa dan meminta kepada Tuhan supaya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita meminta dan berdoa supaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Tetapi apakah kita bisa memastikan bahwa dalam doa itu benar-benar adalah yang baik bagi kita? Apakah ketika kita berdoa, Tuhan berikan yang baik bagi kami, apakah itu benar-benar yang baik bagi kita, bagi saya dan saudara? Ternyata kenyataannya yang terjadi tadi tidak demikian. Philip Yancey pernah ditanya oleh Bill Clinton, bagaimana caranya membuat orang-orang miskin di Amerika itu menjadi naik taraf hidupnya. Dia mengatakan, kamu melawan Tuhan. Mengapa? Karena kalau tidak ada orang miskin di tengah-tengah kita, hati kita tidak menjadi lebih baik. Kemurahan hati kita mungkin akan sirna karena kita tidak peduli lagi. Masing-masing orang akan hidup egois dan tidak peduli dengan sesamanya. Mengapa ada orang miskin? Karena dengan pemberian-pemberian orang-orang yang murah hati itu, mereka akan berdoa. Berdoa bagi orang-orang yang telah berbuat baik. Keseimbangan. Jadi miskin juga belum tentu baik, kaya juga belum tentu baik. Tetapi miskin juga baik, kaya juga bisa menjadi baik. Tergantung. Karena itu dalam doa kita minta sesuatu belum tentu itu yang baik. Tuhan berikan sejahtera bagi negeri ini. Tetapi yang terjadi justru perpecahan. Kenapa ini terjadi? Kita merancang tahun 2020. Tuhan akan membuat yang terbaik bagi negeri ini, bagi dunia ini. Kita berdoa, Tuhan ini rancangan usaha kami di tahun 2020 supaya Tuhan memberkati. Tapi begitu awal tahun, COVID-19 menyerang kita semua, menyerang dunia, porak-poranda kita semua. Usaha kita porak-poranda, rancangan kita gagal semua. Pertemuan, meeting, rapat, maupun semua hal yang kita buat juga gagal total. Tetapi kita masih punya Allah. Itu kuncinya. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan dengan jelas kepada kita, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu yang kita tahu sekarang. Jadi yang mendatangkan sesuatu yang baik itu karena Allah bekerja mendatangkan sesuatu bagi kita. Sesuatu apa? Untuk kebaikan kita. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi hanya Allah yang tahu apa yang baik bagi kita. Hanya Allah yang tahu menyediakan apa yang baik kita
bagi kita menjawab doa kita. Ada seorang istri berdoa, tolong Tuhan berkati supaya suamiku setia, supaya suamiku takut akan Tuhan, supaya suamiku jujur. Dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetapi jawabannya yang terjadi, suaminya mengaku di hadapannya dan mengatakan, Mama, maafkan ayah, maafkan papa, karena papa sudah jatuh dengan wanita lain. Apa yang terjadi? Rumah tangga itu bisa porak-poranda. Padahal jawaban Tuhan jelas. Doanya itu dijawab. Itu baik. Karena betul, Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Doanya dijawab. Tapi apa itu menjadi baik bagi perasaannya? Tidak, bukan? Tetapi kalau orang mengerti, oh ini jawaban Tuhan. Selama ini suamiku tidak jujur, sekarang sudah jujur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih suamiku, karena engkau mengaku di hadapanku. Saudaraku, nah kuncinya untuk kita bisa melihat Allah yang bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita adalah, yang pertama, kita harus mengasihi Dia sungguh-sungguh. Firman Tuhan mengatakan, Ia akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Tuhan. Siapa orang yang mengasihi Tuhan? Tuhan bertanya kepada Petrus setelah kebangkitannya. Petrus, Simon anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku? Oh, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Tetapi apa yang terjadi Tuhan? Terus bertanya, benar kamu mengasihi aku? Petrus diingatkan pada panggilan pertama. Ketika ia diajak oleh Tuhan Yesus, ikut aku. Dia menjadi penjala ikan, dan Tuhan menjadikan penjala manusia. Dia lupa itu semua. Jadi orang yang mengasihi Tuhan itu ada pada visinya Tuhan, pada misinya Tuhan. Anak Allah itu, Yesus Kristus Tuhan kita, sudah mengasihi Bapanya dengan melakukan apa yang menjadi visi dan misi Bapanya. Dia harus mati disalibkan, dia harus memberi pengharapan ada kebangkitan, dan dia tunjukkan itu semua bagi kita. Yang kedua, saudaraku, Allah akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang tunduk pada rencana Allah. Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Disitulah kuncinya, saudara. Jadi orang yang tunduk pada rencana Allah, dia akan melihat kebaikan dari Tuhan. Sabar, bersyukur, ya, ikhlas, sehingga kita bisa melihat Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kita. Saudaraku, malam ini ingat, Tuhan yang bisa mendatangkan kebaikan kita, bukan pikiran kita, bukan perasaan kita. Hanya Tuhan yang hidup dalam diri kita. Dia akan bekerja, dan saudara hanya perlu mengasihi Dia, tunduk pada rencananya setiap waktu, setiap saat. Biarlah kasih Allah menyertai saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.